Andi sebagai Andi F. Noya gitu. Kira-kira siapa lagi ya? Belum diwawancarai atau yang masih ada gitu keinginan saya pengen untuk ini gitu. Di Republik Indonesia aja tapi kira-kira. Dulu saya sebenarnya punya mimpi dua itu. Kalau bisa saya bertemu dengan Nelson Mandela atau Oprah Winfrey. Kalau Nelson Mandela saya mengagumi. Ini saya selalu ingatkan diri saya terutama bahwa memaafkan itu membuat hidup kita bahagia. Jadi kalaupun ada orang yang bersalah pada kita, orang yang berdosa pada kita, nggak usah kita dendam, nggak usah kita marah, kita maafkan, dan itu membuat tidur kita nyenyak. Karena saya pernah nggak memaafkan orang dan orangnya senang-senang, saya sendiri menderita. Ya? Okay. Nah, saya belajar dari Nelson Mandela. 27 tahun Nelson Mandela itu ditahan, disiksa oleh rejim apartheid. Tapi begitu dia selesai dan kemudian dia mendorong jadi presiden, hal pertama yang dia lakukan adalah memaafkan semua sipir yang dulu menganiaya dia. Terutama ada satu sipir yang kejam sekali sama dia, dia panggil dan bilang, mulai hari ini aku maafkan kamu, udah selesai kita. Sekarang ayo bersama-sama, mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, apapun kita bangun negeri ini. Nah itu yang dilakukan untuk Afrika Selatan. Saya bilang kalau Nelson Mandela 27 tahun dia disiksa masuk penjara, bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti dia, apalah artinya apa yang saya alami. Jadi saya akan memaafkan orang-orang yang jahat pada saya atau yang saya anggap bersalah pada saya, dan hidup saya tenang. Jadi saya belajar. Kalau Oprah Winfrey, karena Kiki Andy ini sebenarnya meniru apa yang dilakukan Oprah Winfrey. Selain menginspirasi, Oprah Winfrey juga membantu di belakang layar orang-orang, dan itu saya tiru. Jadi saya anggap itu idola saya dan saya kepingin ketemu walaupun sampai hari ini belum tercapai. Tapi kalau di Indonesia saya pikir lebih mudah ya. Semua dari presiden, menteri, relatif. Nggak ada yang luar biasa yang membuat saya sampai nggak bisa tidur gitu. Nggak. Itu yang saya harapkan atau impikan sebenarnya. Baik. Sebelum mengakhiri nih tadi. Belum berakhir karena jawabannya belum itu tadi. Saya pertanyaannya belum dijawab, jadi nggak boleh diakhiri nih. Oke. Jadi kalau saya ditanya seperti itu ya. Iya. Coba. Saya sebagai dokter kebidanan hampir 30 tahun juga nih. Wow. Wow, ya. Jadi saya juga sedikit menggeser cita-cita saya dari sebagai dokter, geser sedikit ke arah kesehatan ini. Dunia kedokteran itu menuntut sesuatu yang terus-menerus berkembang, terus ya, never ending story ya, long life study dan segala macam. Orang tuh naik ke atas. Gitu. Saya tuh memperhatikan ada yang lupa nih mempersiapkan landasan di bawah gitu ya. Nah itu, jadi saya malah downgrade tuh turun, tapi ke arahnya ke kesehatan. Jadi landasan di bawah itu pengertiannya apa? Sehat. Sehat ya. Sehat. Jadi kalau undang-undang bilang sehat hak semua orang, seperti itu ya. Bapak Presiden juga kan ngomong SDM unggul Indonesia maju, gitu kan. Begitu sampai Kemenkes nih, program 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Gak ada yang tahu tuh kalau masyarakat 10 ibu hamil besok kita tanya gitu ya, kita tes aja gitu ya. Gitu. Ada yang ngerti nggak kayak gitu ya? Nah hampir nggak ada tuh. Jadi ide tuh ada di atas sana gitu, lapangan tuh di bawah sini. Jadi nggak ngerti. Jadi misalnya kalau tadi ada ibu hamil yang tadi kita jalan tuh, kalau saya tanya gimana ibu hamil, Pak RT-nya udah kasih tahu belum? Nah gitu, itu susah dijawabnya tuh. Itu kan unsur terkecil sebuah negara RT kan. Ada ibu hamil di situ, dia harus tahu dong kalau ada anemia, ada kurang ini, kurang itu, segala macamnya kayak gitu. Itu dasar, basic ya. Dasar betul. Dan harusnya RT tahu itu ya. Harus dong. Dan dia wajib memberitahukan kepada warganya. Kan sekarang kalau telatnya daftar Dukcapil didenda. Tapi kan nggak pernah ditanya hamilnya gimana, kayak gitu-gitu, nggak pernah ada gitu. Nah, terkait dengan bidan kan senjata utama di ujung sana kan gitu ya, seperti itu kan ribuan juga bidan-bidan kayak gitu. Saya tuh udah nggak percaya juga bahwa bidan di daerah sama bidan di kota jomplang gitu juga sama kok, di kota juga sama.
kan kalau ngomong di bawah, kita lihat di atas itu dong, ngelihat sebuah negara, indikator sehatnya apa sih? Angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kesakitan, angka anemia, stunting, apalagi sama, semuanya nggak berubah tuh. Kira-kira sekian puluh tahun gitu. Sebagai dokter kebidanan 30 tahun, penyebab kematian tetap aja perdarahan, infeksi, hipertensi, itu kan tetap ya. Tapi kan kalau di sisi sini fakultas kedokteran makin hebat, ada dunia digital, ada ini, ada itu. Jadi kalau diperhatiin, ini yang salah di mana sih gitu? Nah, saya memperhatikan itu semua, yang salah diri Jenny yang nggak ada. Yang bikin iramanya nih, mestinya gimana nih, deret semua gitu ya. ribut sendiri, bunyi tapi nggak harmoni ya. Nggak harmoni nih kira-kira kalau ada kesempatan di sini gitu. Jadi apa yang gitu dokter lakukan? Turun ke bawah jadinya, jadi menyapa. Seperti hari ini. Seperti hari ini, seperti besok itu willing jadi saya tuh. Ingin gitu ya. Walaupun harus perjalanan 4 jam lebih ya. Seru-seru aja kita tinggalin praktek kan besok berarti kan gitu kan. Invoice-nya ke Bang Andi. Nggak sanggup kita ya. Nah itu, jadi kalau dikasih hitung-hitungan angka gitu ya, matematika gitu ya, 60 bidan katakanlah besok berkumpul sama praktek gitu, 10 pasien, pilih mana? 60 bidan dong. Kalau 60 bidan banyak orang pilih 10 pasien. 10 pasien rupiah karena langsung kan. Itu pemasukan. Tapi nah, kenapa bidan, dokter mau mengorbankan penghasilan untuk datang ke sini? Jadi bidan itu sebagai ujung tombak dari sistem kesehatan Republik Indonesia. Itu kan memang punya akses terhadap ibu-ibu langsung kan, Bang Andi itu. Bayangin kalau satu bidan nolong 5 orang. Ya kalau udah 60 kan berarti 300. Ya saya praktek cuma 10, 20, saya kan termasuk yang membatasi praktek gitu ya. Kan kalau hitung-hitungan Tuhan bukan hitung-hitungan rupiah kan, hitung-hitungan manfaat. 10 sama 300, ikutan 300 kalau saya mendingan ke sini gitu, kira-kira seperti itu. Nah terkait sama pendidikan bidan gitu ya. Saya pernah ngobrol sama S3, ketua prodi kebidanan gitu. Saya ngomongnya gini, saya bilang gitu, boleh nggak? Akademi kebidanan jangan sampai 3,5 tahun lagi sekarang, setahun aja gitu ya, setahun aja. Pendidikan sekarang pendidikan bisa di mana-mana, bisa pakai handphone, kalau tadi katanya buku, sekarang kan digital udah bisa, semua di browsing sekarang. Pengetahuan ada di sekitar kita, bisa diakses kapan aja. Sekarang yang luar biasa untuk pelatihan-pelatihan itu kan kalau pakai manekin gitu, sekarang bisa pakai VR. Jadi ya dia nggak usah pakai manekin, dia sendiri aja kerjaan gitu, luar biasa. Terus apalagi yang lainnya? Ya itu tentang ilmu pengetahuan setahun aja. Saya bilang gitu, boleh nggak setahun lagi? Kemudian tentang media sosial, terus tahunnya lagi tentang komunikasi, tentang ini, tentang itu, segala macam. Jadi bukan hanya kebidanan. Dia diem loh. Masa sih bisa kayak gitu? Jadi konsep itu apa? Tujuannya seperti apa? Kenapa harus begitu? Bidan paripurna mesti terjadi. Eranya sekarang kan bidan ini harus mampu kan ngomong dengan global gitu kan. Yang nggak boleh dong seorang bidan penyakitnya itu aja gitu ya, infeksi lagi, perdarahan lagi gitu kan. Sekarang udah banyak sekali di mana-mana. Seorang bidan di Purwokerto katakanlah harus bisa dong komunikasi dengan di Jepang, di Cina, di mana ya. Untuk kan mengakses ilmu pengetahuan tadi ya. Iya. Kalau saya sekarang bisa praktek pasien saya di Melbourne, di Dubai, jadi saya bisa membuat program hamil pasiennya di Melbourne hamil gitu ya, lahir segala di sana, tapi advice-nya dari saya. Jadi era global ini luar biasa gitu. Tapi balik lagi nih Bang Andi, balik lagi semuanya. Bahan baku, jadi saya prihatin tanda kutip gitu ya. Indonesia emas, menurut saya sih nggak bakalan tercapai gitu ya. Mengerikan kalau itu jawabannya. Ibu hamilnya anemia, kurang vitamin D, padahal negara tropis gitu ya. Kemudian ya perilakunya, lifestyle-nya, gizinya dan segala macam. Begitu lahir stunting dan ini rada susah gitu. Kecuali jadi beban ini. Beban. Dan jangan lupa itu Indonesia kan akan menjadi negara menua kan tahun 2025 besok, aging countries. Lebih dari 20% orang lansia. Ya lansia Indonesia sekarang kan juga nggak sehat gitu loh maksudnya. Padahal programnya banyak kan. Ada yang katanya smart, sehat, bermartabat, aktif, produktif. Tidak produktif juga. Ada lansia tangguh, ada sekolah segala macam. Jadi
di bawah ini tangke stunting nggak disiapin hamilnya, di atas sana lansia itu nggak disiapin. Ini in between ini nggak ada pemainnya. Antara 20 tahun sampai 60 tahun ini pemainnya nggak ada karena dianggap sehat aja gitu. Padahal mereka kan mesti tahu. Jadi manusia itu lahir kalau di bawahnya ini baru lahir, katakanlah grade A, B, C gitu, medium, premium, minimum gitu, kan menentukan lansianya nanti seperti apa. Ya kalau grade-nya minimum, lansianya nanti kan udah tergambarkan gitu. Nah ini ya sangat panjang dan ini kan sebuah negara kan, harusnya ada yang mampu melakukan monitoring seperti itu sih. Jadi saya willing sekali untuk datang ke sini. Kalau emang besok saya lihat kemampuannya, saya bisa bukan mengendalikan atau ya. Oke, silakan Ibu Bidan kalau ada apa-apa akses ke saya boleh kok. Saya bisa ke pasien perdarahan di mana gitu. Saya tengah malam saya bisa. Itu saya menabrak aturan seluruh Indonesia kan, nggak ada SIP, nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi kan pasiennya selamat. Nah itu apalagi kalau emang kualitasnya bisa dikendalikan. Ini ada anemia nih, tolong ini diatasi, tolong ini di sana kayak gitu. Jadi quality controlnya bisa terjadi. Dan kualitasnya misalnya Dr. Ahmad terhubung dengan Belanda, ya bidan di sini akan terhubung juga dengan akses saya seperti itu. Ya itu tentang bidannya lah, Bang Andi. Nah ini yang berikutnya lagi tadi kan ada dikemukakan Bali United. Itu saya senang main bola gitu. Jadi ya paling nggak baru beberapa minggu yang lalu saya main bola, paling nggak bolanya ketendang lah gitu ya. Dan saya tidak jatuh gitu ya. Gini. Saya pernah terhubung dengan cukup tinggi lah di PSSI gitu ya orangnya ya. Saya ngomongnya gini, boleh nggak saya dihubungi dengan Sintayong gitu ya. Pelatih PSSI. Bisa nih saya kumpulin 100 orang pasien-pasien yang saya lahirin. Beratnya rata-rata di atas 3.500 gram. Bayi-bayi Indonesia kan 2.800 kan. Which is artinya baru lahir aja udah lebih gede dong gitu ya. Imunisasinya lengkap. Riwayat penyakitnya saya tahu persis gitu. Artinya tumbuh kembangnya bagus. Apakah ini bukan bibit nih? Jadi 5 tahun pertama gitu ya. Bagus gitu. Boleh nggak jadi pemain bola? Jadi pemain bola. Okay. Ya silakan teknik atau talenta kan bisa dilihat kan oleh seorang kaliber pelatih. Anak-anak 5 tahun suruh lari, kan ada yang larinya miring, ada yang ingat segala macam. Tapi kalau emang itu bisa didesain dari awal, nah ini saya mau gitu loh persembahkan ide ke PSSI. Nah, jadi jangan naturalisasi dong. Ini kan naturalisasi bentuk dari nge-bypass kan gitu kan. Kalau lihat ceritanya David Beckham kan umur 7 tahun aja udah teridentifikasi nendangnya. Bayern Munchen kan udah punya dari kecil. Nah itu apa mungkin ini ditaruh di Bali United? Gitu kira-kira Bang Andi. Jadi gini, di negeri ini orang maunya instan. Kita lihat sukses instan. Anak-anak flexing ya. Umur 22 pamer kekayaan. Caranya nggak wajar ya. Sehingga kemudian kita lihat ada yang masuk penjara, ada yang bangkrut, ada yang bermasalah dan seterusnya. Karena instan. Dulu ya katakanlah 10 tahun lalu kan ada satu tren besar, anak-anak mulai punya startup ya. Mereka nggak mau lagi kerja di perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan. Mereka ingin menjadi bos dalam diri. Itu bagus di satu sisi karena mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Di lain sisi banyak yang bermimpinya salah. Dia pikir hari ini dia bikin startup, besok bisa kaya raya kayak Mark Zuckerberg misalnya. Bisa dengan cuma pakai t-shirt ini tapi mobilnya, rumahnya. Jadi mimpi-mimpi yang merusak menurut saya karena anak-anak ini dicekokin bahwa tujuan hidup dan bahagia itu materi. Nah, kemudian flexing terjadi. Nah, kemudian kita lihat kalau pejabat-pejabat baru diangkat, dia bikin programnya sendiri yang dia mau kalau bisa hari ini dia menjabat, besok sudah kelihatan suksesnya. Dia nggak mau meletakkan dasar-dasar yang kemudian dilanjutkan oleh penerusnya, diselesaikan oleh penerusnya berikut. Karena mereka takut yang dapat nama yang menggantikan mereka. Jadi cara berpikirnya itu parsial. Nah ini yang membuat kemudian orang malas menunggu bayi-bayi ini
Dari dia lahir dijaga, 5 tahun dilihat lagi kesehatan dan seterusnya, 7 tahun dilatih dan sehingga kita menghasilkan sebuah tim yang betul-betul layak untuk bertanding bahkan di World Cup. Nah, ini yang nggak ada, Dok. Jadi kalau ide ini bisa diadopsi, menarik sekali. Nanti saya coba bicarakan dengan Peter Tanuri ya, pemilik Bali United. Kalau PSSI nggak mau, kenapa nggak klub aja mengadopsi? Kalau itu berhasil, ini bisa diadopsi oleh PSSI. Menarik ide ini. Kita nggak mau menunggu sekian lama, maunya kalau bisa, nih udah hebat-hebat itu tarik. Latihan aja, ingat, TC-nya aja kan cuma berapa bulan sebelum pertandingan. Jadi nggak masuk akal itu. Nah, jadi terima kasih nih usulnya. Mudah-mudahan ini didengar juga oleh PSSI atau siapapun juga yang tertarik pada ide ini. Semoga, dan saya mau kalau emang sampai terjadi, saya perhatiin gizinya aja, coba bayangin. HB-nya nggak boleh di bawah 13 misalnya. Dijaga terus. Jaga dong. Karena ini aset untuk tim super Indonesia nantinya ya. Kalau anemia nggak mungkin bisa nerima taktik-taktik yang hebat itu, nggak mungkin bisa. Saya juga bertemu dengan sejumlah orang, dokter mata, yang nggak mau mendukung dan bahkan mempersoalkan. Mereka selalu bilang, wah ini dapur saya terganggu nih kalau kalian bikin baksos di tempat saya.